Hutan memiliki peranan penting bagi kehidupan seluruh makhluk di bumi. Hutan penting dalam upaya untuk memitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Akan tetapi, banyak sekali gangguan untuk terwujudnya hutan yang lestari. Hutan menjadi habitat yang nyaman bagi ratusan atau bahkan ribuan spesies hewan liar. Hal ini juga yang menjadi daya tarik bagi pemburu ilegal. Seperti yang dilaporkan di harian Mongabay, bahwa sulit untuk memutus rantai perburuan satwa liar di Tahura Raden Suryo. Selain permasalahan tersebut, seiring meningkatnya jumlah penduduk diikuti pula dengan meningkatnya kebutuhan pangan dan menyebabkan konversi hutan menjadi lahan pertanian juga bertambah. Tentu saja hutan memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sekitarnya atau bahkan masyarakat yang lebih luas lagi. Namun, seiring berkembangnya zaman, masyarakat tidak hanya membutuhkan sandang dan pangan saja, melainkan tempat wisata yang dapat melepas penat dari kegiatan sehari-hari. Berkat animo masyarakat tersebut, beberapa luasan hutan dialihfungsikan menjadi tempat wisata. Salah satunya adalah wisata pemandian air panas Cangar yang berada di sekitar kawasan Tahura Air Suryo. Banyak pula kawasan wisata alam yang cantik di Das Brantas yang menyuguhkan pemandangan alam terbuka dan lanskap pertanian. Seiring berjalannya waktu, wisata yang dikembangkan semakin beragam dengan tema yang berbeda-beda pula. Wisata kekinian dengan gaya Eropa, Jepang, bahkan tempat wisata bergaya unik menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Hal ini tentunya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor wisata. Namun, bagaimana konsekuensinya bagi lingkungan? Ada apa dengan daerah aliran Sungai Brantas? Das Brantas merupakan das yang super kritis dan kritis dari 108 das prioritas yang ditangani oleh pemerintah dari 17.000 das di Indonesia. Das Brantas juga termasuk 15 das dalam Rencana Aksi Strategis atau Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015 hingga 2019. Mengapa Das Brantas menjadi das prioritas? Permasalahan yang ada di Das Brantas adalah tingginya tingkat erosi yang terjadi pada saat musim penghujan. Serta menurut data yang diolah dari BPKH Yogyakarta, Das Brantas Hulu merupakan das dengan persentase lahan kritis aktual tertinggi dibandingkan dengan Das Bedadung, Das Rejoso, dan das yang lainnya. Tahun lalu, tepatnya bulan Oktober 2019, terjadi badai kencang yang bercampur dengan debu di Desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji. Menurut Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, mengatakan bahwa kondisi ini terjadi karena adanya peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Perubahan iklim global menyebabkan banyak masalah di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pertanian, yang disebabkan karena hilangnya buffer dan filter hidroekologi di lanskap. Hal ini ditandai adanya beberapa fenomena seperti yang digambarkan dalam kanopi pohon masalah ini, seperti halnya yang terjadi di Das Brantas. Hal tersebut terjadi salah satunya berhubungan dengan pengelolaan dan manajemen lahan yang kurang baik. Penyelesaian masalah-masalah tersebut harus dilihat dari akar-akar permasalahannya, apa penyebabnya, dan apa peran dari masing-masing faktor, serta sudah adakah upaya untuk menanganinya. Salah satu penelitian bertemakan evaluasi manajemen agroforestry berkelanjutan di Das Brantas Hulu, yang dilakukan oleh Arif Lukman Hakim, menjelaskan masalah-masalah yang ada di Das Brantas Hulu. Yang pertama adalah kelangkaan lahan pertanian,
Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian intensif dan turisme di bagian hulu, menyebabkan runoff, erosi oleh aliran air dan angin, longsor, banjir, dan kebakaran. Akibatnya, jumlah mata air berkurang dan air tanah terkontaminasi N karena tingkat licin yang tinggi. Kebutuhan air untuk pengairan lahan meningkat, serta kebutuhan air mineral terus meningkat karena minum dari pam kualitasnya diragukan. Salah satu isu kebijakan yang saat ini ada di Das Brantas Hulu adalah penanaman pohon untuk melindungi mata air hanya dilakukan di sekeliling mata air saja. Tentunya ini tidak efektif karena kuantitas dan kualitas air di Das Brantas Hulu bergantung kepada aliran air bawah tanah yang berinteraksi dengan lahan pertanian di sekitarnya. Hal ini butuh pendukung data hasil penelitian multi-tahun, multi-skala, dan multi-stakeholder. Dengan adanya permasalahan tersebut, Universitas Brawijaya juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem di Das Brantas. Dengan penelitian agroforestry yang merupakan payung besar penelitian Universitas Brawijaya, dengan tema penelitian sistem penggunaan lahan agroforestry dalam konteks perhutanan sosial yang berstudi kasus di UB Forest. Dengan tujuan pertanian hutan lestari, unggul, dan bermanfaat untuk pengentasan kemiskinan, kualitas lingkungan hidup, dan kesehatan daerah aliran sungai. Penelitian ini dilakukan oleh tim Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pak Ahmad yang merupakan petani agroforestry di Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, menjelaskan keuntungan-keuntungan yang beliau dapatkan semenjak beralih ke sistem agroforestry. Untungnya banyak, di samping mengendalikan erosi seperti tanah-tanah yang curang itu, terus tanaman itu nggak usah pakai pupuk pun sudah bagus karena banyak daun-daun yang rontok bawa pupuk sendiri. Itu untungnya. Mungkin O2-nya juga dibutuhkan oleh masyarakat luas. Makanya saya sekarang di tetangga desa, tetangga kabupaten itu saya selalu mengarahkan cara bertani agroforestry. 5 tahun ke depan rencana penelitian jurusan tanah, PS Kehutanan, dan Research Group Tropical Agroforestry adalah pemetaan macam, luasan, dan sebaran penggunaan lahan yang ada di Das Brantas Hulu, manajemen lahan yang ada dan neraca air, neraca karbon dan nitrogen di semua penggunaan lahan, perbaikan manajemen lahan di lanskap pertanian. Output penelitian-penelitian tersebut diharapkan selaras dengan prioritas nasional 4 mengenai ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup. Dokumen informasi geospasial kawasan dengan jasa lingkungan hidup yang tinggi terkait dengan air, perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa, dengan output luas kawasan sebagai penyediaan data, informasi, dan rencana konservasi nasional di luar kawasan konservasi. Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH dengan output jumlah KPH yang memiliki rancangan rencana pengelolaan hutan di wilayah kerja BPKH, pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya, dengan output rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif, peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup dengan output sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.